Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Oke, sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu ya. Baik, untuk wakil ketua kelasnya, karena ketua kelasnya berhalangan hadir, mohon pimpin doanya ya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk wakil ketua kelas sudah membantu kakak untuk memimpin doa. Jadi, pada hari ini ada tidak sekolah? Ada. Oke, tidak apa-apa. Mungkin nanti untuk materinya akan kak share ke wakil ketua kelas, nanti bisa di-share di grup kelas ya. Oke, pada hari ini kita akan membahas satu topik yang bernama intelijensi atau dalam bahasa Indonesianya itu adalah kecerdasan. Sebelumnya kalian sudah pernah mendengar apa itu intelijensi itu kecerdasan? Belum. Oke, belum. Jadi tidak apa-apa, akan Kak jelaskan di layanan yang bernama layanan bimbingan klasikal. Pernah mendengar? Udah apa belum? Oh, belum. Oke, jadi bimbingan klasikal merupakan suatu layanan yang ada dalam proses layanan konseling yang dimana guru BK akan memberikan suatu materi pengenalan materi kepada kalian mengenai suatu topik yang tetap berhubungan dengan kalian individu masing-masing. Jadi yang di sini kita akan membahas mengenai kecerdasan atau intelijensi. Jadi yang dimana intelijensi atau kecerdasan ini merupakan suatu kemampuan untuk bertindak secara terarah, berpikir secara rasional, dan juga menghadapi lingkungan dengan efektif. Nah, hal ini disampaikan oleh suatu orang ahli yang bernama David Wechsler. Jadi berdasarkan dari definisi tersebut, terdapat 3 indikator. Baik, ingat ya, 3 indikator. Nanti Kak bakal tanya di akhir, apakah kalian tetap mengingat apa yang Kak jelaskan. Yang pertama, kemampuan untuk berpikir bertindak secara terarah. Mohon maaf. Jadi yang pertama, kemampuan bertindak secara terarah. Yang kedua, kemampuan berpikir secara rasional. Dan yang ketiga, kemampuan beradaptasi dengan lingkungan dengan efektif. Sudah dapat dipahami? Oke, jadi dari 3 indikator tersebut kakak sudah membuat contoh video yang dimana akan Kak tayangkan sebentar ya. Ini merupakan fakta positifnya. Jam sekolah ya? Kalau kita bikin jadwal pelajaran berarti kita lebih gampang untuk Boleh aja biar nilainya juga lebih bagus kan jadwal belajar di kantor kan? Ya, bareng-bareng. Oke, itu merupakan fakta positif dari indikator bertindak secara terarah. Sekarang Kak akan berikan indikator bertindak secara terarah dari fakta negatifnya. Silakan disimak ya. Jam sekolah kan? gimana kalau kita bikin jadwal pelajaran hari apa Buat jadwal ya. Kayaknya nggak perlu deh kan untuk aku nanti aja pas hari awal kamu kalau mau buat jadwal buat Oke, itu adalah fakta negatif dari indikator bertindak secara terarah. Sekarang Kak lanjutkan ke indikator kedua. Ada yang masih ingat indikator kedua? Ya, berpikir rasional. Sekarang kita mulai dari fakta positifnya terlebih dahulu.
menggunakan indikator kedua untuk fakta positif. Kita lanjutkan untuk fakta negatifnya. Aku bingung. Aku mau lanjutin studi kemana? Soalnya sih suka bidang seni, yang kayak fotografi, terus aku juga suka kayak edukasi, ini kita mengarah ke arah jadi mau lanjutin kemana? Kamu bingung itu mau lanjutin kemana? Kalau dari saran aku sih mending kamu coba berpikir lebih matang lagi, terus pahami minat sama bakat kamu tuh lebih condong kemana dari dua jurusan pilihan jurusan itu. Nah dari situ kamu pasti nanti bisa kok tentuin jurusan kamu yang memang kamu minati itu gimana. Males. Jadi kali coba. Oke, kita lanjutkan ke indikator terakhir. Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat indikator terakhir apa? Tidak? Oke, tidak apa-apa. Jadi indikator terakhir itu adalah kemampuan menghadapi lingkungan secara efektif. Oke, kita mulai untuk ke fakta positifnya. Oke, ini adalah untuk fakta negatif dari indikator yang terakhir, yaitu menghadapi lingkungan secara efektif. Dulunya mandor nggak ngerti deh tadi gimana caranya aku ngerjain dia. Aku tanya gurunya lagi ya. Aku nanti gurunya malah marah, dibilang aku nggak ngerti. Apa katanya aku yang ngerti? Tapi nggak usah deh. Ini mau ngerti sendiri. Mama nyontek aja. Oke, itu semua video yang sudah Kak tayangkan. Jadi ada video sisi positif dan juga negatif dari indikator yang sudah Kak jelaskan tadi. Ada yang masih ingat yang pertama apa? Bertindak secara terarah. Ya, bertindak secara terarah. Yang kedua? Indikator rasional. Ya, berpikir secara rasional. Yang ketiga? Menghadapi lingkungan secara efektif. Oke, menghadapi lingkungan secara efektif. Itu adalah 3 indikator yang sudah kita bahas tadi dan juga sudah Kak berikan contoh perilaku positif negatifnya dari masing-masing indikator. Jadi untuk materi selanjutnya Kakak akan menjelaskan contoh-contoh dari orang-orang yang memiliki intelijensi atau kecerdasan yang tinggi. Di sini menurut kalian siapa teman kalian yang memiliki kecerdasan atau intelijensi yang tinggi? Siapa? Ada lagi? Siapa? Sugiana. Oh, Sujana. Pinter berarti ya. Oke, untuk yang memiliki intelijensi rendah, kasarnya yang sering males buat tugas itu siapa? Ada di sini? Siapa?
Oke, mungkin dari kelas kalian mungkin masih ada ya yang malas buat tugas, yang rajin buat tugas juga ada. Jadi Kak berikan, contoh dari dosen Kakak. Beliau merupakan guru besar yang bernama Profesor Dr. Iketut Darsana MPD Kons. Beliau merupakan guru besar dari Fakultas Ilmu Pendidikan Program Studi Bimbingan dan Konseling. Nah, yang dimana beliau sudah mendapatkan gelar guru besar, sudah mengisyaratkan bahwa beliau memiliki intelijensi tinggi. Jadi untuk contoh mungkin yang intelijensi rendah bisa kalian gampang ya ditemuin untuk intelijensi rendah teman kalian sendiri misalnya, atau diri kalian sendiri mungkin yang masih punya kesadaran malas buat tugas, malas ngumpul tugas, sering tidur di kelas saat guru mengajar, main game saat guru mengajar. Ada di sini? Oh, ada. Oke, dari apa yang sudah Kak jelaskan tadi, apa ada yang ingin kalian tanyakan atau belum dipahami? Sudah paham? Sudah. Jadi Kak sekarang akan memberikan kalian kuesioner. Jadi silahkan diisi. Mohon untuk adik yang di depan, silahkan kasih ke temannya ke belakang. Oke, waktu pengisiannya bisa dimulai dari sekarang, dikerjakan cepat-cepatnya ya. Oke, sudah? Baik, silakan yang di depan dikumpulkan ke depan. Oke, terima kasih. Baik, kalian juga sudah mengisi kuesioner yang Kak kasih. Jadi kalian juga sudah memahami apa yang kita bahas tadi, yaitu berkenaan dengan materi kita. Apa yang kita bahas tadi? Intelijensi. Bagus sekali ya. Berarti kalian mendengarkan dengan baik apa yang Kak jelaskan. Oke, itu saja materi kita pada kali ini. Namun kita akan melaksanakan suatu layanan lagi yang bernama bimbingan kelompok. Nanti kita akan laksanakan, namun Kak tutup dulu untuk layanan klasikal. Untuk yang lain yang tidak terpilih untuk mengikuti layanan bimbingan kelompok, silakan di belakang diem, jangan ribut. Paham? Oke, jadi Kak tutup dulu ya kelasnya untuk layanan klasikal ini. Terima kasih sudah mengikuti dengan baik. Kak tutup untuk para mesanti. Om Santi 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 Om. Baik, selamat pagi adik-adik. Oke, kita bertemu kembali di layanan bimbingan kelompok. Terima kasih sudah menyediakan waktunya untuk mengikuti layanan bimbingan kelompok ini. Nah, untuk itu Kak minta kalian untuk mengemukakan terlebih dahulu apa sih yang masih belum kalian pahami terkait tadi kita sudah melaksanakan bimbingan klasikal. Apa yang belum kalian pahami? Coba mungkin Kak, ya? saya masih bingung tentang intelijensi itu kenapa penting dimiliki. Oke, kenapa penting memiliki intelijensi? Yang lain mungkin dari adik? Sama. Yang lain sama? Sama. Oke, jadi kalian ingin mengetahui mengapa penting memiliki intelijensi seperti itu. Jadi, mengapa sih kita penting untuk memiliki intelijensi? Jadi yang pertama itu, mengoptimalkan potensi dari diri kalian. Lalu yang kedua, meningkatkan pemahaman diri. Kemudian kalian juga dapat memilih jalur karir yang tepat. Dan yang keempat, kalian dapat meningkatkan keterampilan pemecahan permasalahan dari diri kalian. Kemudian yang kelima, kalian dapat memperbaiki komunikasi dan interaksi sosial. Yang keenam, kalian dapat mengidentifikasi kebutuhan belajar kalian. Dan yang ketujuh, kalian dapat meningkatkan adaptasi dan resiliensi dalam diri kalian. Seperti itu. Nah, Kak jelaskan dulu sedikit mengenai apa yang sudah Kak sampaikan. Nah, mengoptimalkan diri dengan memahami kekuatan dan kelemahan intelektual atau kecerdasan kalian, kalian bisa fokus mengembangkan potensi yang ada dan mengatasi area yang memang perlu perbaikan seperti itu. Lalu yang kedua, meningkatkan pemahaman diri. Kalian akan lebih dapat mengerti diri kalian dengan belajar dan memproses informasi serta dapat memecahkan masalah. Nah, ini dapat memberikan wawasan kepada kalian terutama dalam kognitif kalian. Kemudian yang ketiga, memilih jalur karir yang tepat. Tentunya memiliki intelijensi yang mumpuni itu pasti akan membuat kalian lebih rasional dalam memilih jurusan karir ke depannya.
Lalu yang keempat, kalian dapat meningkatkan keterampilan pemecahan masalah. Nah, ini tetap berkaitan dengan kognitif, yang dimana kan kecerdasan pasti berhubungan dengan kognitif. Tentu saja kalian memiliki kognitif yang mumpuni dan tinggi, itu pasti akan selalu memiliki solusi pemecahan permasalahan. Apapun yang kalian hadapi, pasti kalian akan mampu memikirkan bagaimana solusi yang akan kalian lakukan untuk permasalahan kalian. Lalu yang selanjutnya, memperbaiki komunikasi dan interaksi sosial, yang dimana kalian dapat menyadari bagaimana sih orang lain mungkin memproses informasi secara berbeda dari kita, yang dapat meningkatkan empati dan juga kemampuan komunikasi. Lalu yang keenam, dapat mengidentifikasi kebutuhan belajar. Nah, kebutuhan belajar ini kita tahu kan, orang yang memiliki kecerdasan tertentu yang menonjol, misalnya yang suka matematika, kemudian yang suka apalagi mengarang, bahasa yang verbal, kecerdasan verbal seperti itu. Pasti memiliki gaya belajar yang berbeda. Ada yang suka nonton video tutor mungkin, atau ada yang lebih bisa belajar dengan cara belajar secara langsung dengan orang tanpa melalui perantara media. Lalu yang ketujuh, meningkatkan adaptasi dan resiliensi, yang dimana memahami kapasitas intelektual atau kecerdasan kalian itu dapat membantu menghadapi tantangan-tantangan baru dengan lebih percaya diri. Oke. Apa yang Kak sampaikan itu mungkin kalian dapat memahaminya? Paham. Coba sebutkan ulang apa saja tadi. Intelijensi itu kenapa sih penting? Coba dari ujung kanannya Kakak. Coba sebutkan satu-satu ya, kalian nyebutkan apa sih, kenapa sih intelijensi ini penting? Silakan dijawab dengan keras ya. Mengoptimalkan potensi diri. Ya, kemudian Meningkatkan pemahaman diri. oke, meningkatkan pemahaman diri. Lalu? Memilih jalur kinerja yang tepat. Oke, benar. Lalu? Meningkatkan keterampilan pemecahan masalah. Benar. Lalu? Memperbaiki komunikasi dan interaksi sosial. Lalu? Mengidentifikasi kebutuhan belajar. Oke, benar, apa yang kalian sebutkan itu sudah benar. Jadi kalian sudah memahami mengapa sih kita penting untuk mengetahui atau memahami kecerdasan atau intelijensi dari diri masing-masing. Sudah paham? Sudah. Coba, sudah paham? Oke, jadi untuk bimbingan kelompok ini Kak juga akan tetap memberikan kuesioner. Silakan. Waktu pengerjaan kalian diberikan secepat-cepatnya, silakan diisi mulai dari sekarang. Oke, sudah? Silakan ikut kembali. Terima kasih. Oke, dengan kalian mengisi kuesioner tadi, mungkin kita sudah dapat mengakhiri kegiatan bimbingan kelompok ini. Semoga apa yang Kak sampaikan, kalian lebih memahami mengenai apa itu intelijensi dan juga atau kecerdasan. Oke, terima kasih untuk partisipasinya pada kesempatan kali ini. Kak ucapkan, Kak tutup dengan salam, yaitu Om Santi Santi Santi. Santi, 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 Om. Baik, terima kasih adik-adik. Baik, selamat pagi adik-adik semuanya. Pagi. Oke, kita bertemu lagi di layanan konseling kelompok. Nah, di layanan konseling kelompok ini kita akan menyelesaikan permasalahan dari diri kalian masing-masing yang akan menyampaikan permasalahan di konseling kelompok ini. Nah, sebelum itu kalian sudah pernah mengikuti konseling kelompok? Belum pernah. Tidak apa-apa, akan Kak jelaskan apa itu konseling kelompok. Jadi konseling kelompok merupakan salah satu layanan dari layanan konseling yang dimana dibentuk dengan setting kelompok. Jadi di dalam kelompok ini kita akan singkatnya itu melakukan sharing session antara kakak dan kalian dan juga teman-teman yang ada di sini di kelompok ini. Nah, di sini juga kita menggunakan suatu asas yang dimana yang pertama asas keterbukaan. Kalian harus terbuka terhadap permasalahan yang kalian akan ceritakan ke kakak, sehingga kakak bisa memberikan bantuan solusi yang memang
lebih preventif untuk dilakukan untuk kalian. Lalu yang kedua ada asas kerahasiaan. Nah, di dalam konseling itu penting untuk diketahui asas kerahasiaan. Apapun yang kalian ceritakan, apapun yang kalian omongkan di dalam kelompok ini tidak boleh keluar pembicaraan. Jadi tidak boleh sampai orang lain tahu apapun yang kalian omongkan di konseling kelompok ini. Paham? Jadi kalian sudah bisa mengikuti konseling kelompok ini? Sudah siap? Sudah. Oke, bagus sekali. Jadi untuk pertama, Kak ingin tanya, apa permasalahan kalian sehingga kalian mengikuti layanan konseling kelompok ini? Coba dari sini. Susah mengatur waktu untuk belajar. Susah mengatur waktu untuk belajar. Lalu? Sering telat mengumpulkan tugas, Sering. karena bingung harus mengerjakan yang mana. Bingung untuk mengerjakan tugas yang mana? Sama seperti sebelah. Yang sebelah mana? Sebelah nomor 2. Nomor 2, bingung berarti. Lalu? Permasalahan yang sama seperti nomor 1. Apa tuh? Susah mengatur waktu. Susah mengatur waktu belajar. Lalu yang terakhir? Masalah sama seperti nomor 1. Susah mengatur waktu belajar juga. Oke, kira-kira untuk yang susah mengatur waktu belajar ini, apa yang membuat kalian susah mengatur waktu belajar? Karena sering mengikuti organisasi yang di sekolah. Sering mengikuti organisasi yang di sekolah. Lagi 2? Sama seperti nomor 1. Oh, sama. Ikut organisasi juga. Oh, oke. Jadi kalian sama-sama susah mengatur waktu belajar. Oke, tidak apa-apa. Kita akan selesaikan dengan salah satu teknik yang bernama teknik self management. Yang dimana teknik ini mudahnya itu, jadi kalian memanajemen diri kalian sendiri dengan kalimat-kalimat motivasi. Nah, contoh mudahnya itu permasalahan nomor 1 tadi, karena sering ikut kegiatan, jadi kamu mengalami Kekurangan waktu. untuk belajar. Saatnya istirahat pertama. Oke, sebentar ya. It's time to have first break. Oke, kita lanjutkan. Jadi susah mengatur waktu belajar. Nah, untuk itu di self management kamu bisa, mohon maaf siapa namanya? D5. Oke, D5, adik D5 bisa melakukan mengatur waktu. Nah, mana sih yang lebih penting kegiatannya? Jadi, misalnya organisasinya memang tidak terlalu urgent, kamu bisa memilih untuk mengerjakan tugas terlebih dahulu baru ikut kegiatan. Atau kalau kamu memang bisa sambil di dalam organisasi itu mengerjakan tugas, bisa dilakukan. Paham? Oke, untuk yang permasalahannya sama, bagaimana? Bisa dipahami apa yang Kak sampaikan? Bisa. Oke, untuk permasalahan kedua, bingung mengerjakan tugas yang mana, jadinya menumpuk tugasnya, telat mengumpul tugas, benar? Oke, jadi untuk itu adik berdua bisa melakukan suatu pemilihan tugas. Jadi tugas yang mana lebih urgent dan lebih penting dan lebih waktunya singkat diberikan oleh guru, tenggatnya, itu yang lebih dulu dikerjakan. Paham? Nah, kerjakan soal yang lebih mudah terlebih dahulu, jangan nge-stuck di soal yang sulit. Nah, kalau ada soal yang sulit, coba tanyakan ke teman atau guru mungkin, tapi jangan tanya jawaban ya, tanya caranya. Oke, paham? Nah, untuk yang lain mungkin dari yang punya permasalahan bingung dengan tugasnya, mungkin bisa memberikan solusi ke teman yang terlalu aktif mengikuti organisasi. Bisa memberikan salah satu solusi saja. Mengatur jadwal dan juga membagi waktu. Nah, oke, membagi waktu. Bisa memberikan solusi? Sama aja. Oke, mengatur waktu. Jadi apakah apa yang diberikan oleh teman D5 itu bisa diterima? Bisa. Oke. Jadi sekarang gantian yang memiliki permasalahan nomor 1 memberikan saran kepada yang memiliki permasalahan nomor 2. Mungkin dari sini atau dari D5 bisa memberikan perwakilan. Kalau lagi ngerjain tugas, terutamain untuk mengerjakan tugas yang lebih mudah dulu. Jadi untuk tugas yang lebih susah itu belakangan nanti untuk dikerjain.
Oke, berarti mendahulukan tugas yang lebih mudah dan tugas yang lebih sulit nanti dicari solusi permasalahannya, seperti itu? Iya. Oke, untuk yang memiliki permasalahan bingung itu mengerjakan tugasnya bagaimana? Bisa diterima? Bisa. Oke, jadi ini adalah sesi konseling kelompoknya. Apakah bisa kita selesaikan? Bisa. Kalian sudah menemukan apa yang harus kalian lakukan? Sudah. Oke, bagus sekali. Terima kasih atas keaktifan kalian juga untuk kegiatan konseling kelompok pada kegiatan kali ini. Kak ucapkan banyak terima kasih kepada kalian. Jadi Kak tutup untuk para Santi. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih adik-adik semuanya. Om Swastiastu. Oke, selamat pagi menjelang siang. Jadi di sini kita akan melaksanakan kegiatan konseling individu. Nah, untuk itu Kak minta dulu identitas adik, namanya siapa? Delima. Kelas 10 kuliner 1. Oke. Jadi sebelum kita melanjutkan kegiatan, alangkah baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu ya. Baik, berdoa Kak pimpin, berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, jadi permasalahan seperti apa kira-kira yang membuat Delima datang untuk melaksanakan konseling individu? Susah mengatur waktu belajar karena sering mengikuti kegiatan lain di sekolah. Sering mengikuti kegiatan lain jadinya susah mengatur waktu belajar. Oke. Nah, itu sebelum Delima juga lanjut, perlu Delima ketahui bahwa di layanan konseling ini kami memiliki asas, yaitu asas keterbukaan dan juga asas kerahasiaan, yang dimana asas keterbukaan ini Delima harus mengungkapkan sejelas-jelasnya permasalahan Delima kepada kakak, sehingga kakak sebagai guru BK di sini akan membantu memberikan solusi yang efektif untuk permasalahan yang Delima alami. Dan juga asas kerahasiaan, tidak usah khawatir untuk Delima, untuk permasalahan yang akan Delima sampaikan ini akan tersebar ke orang lain, karena kami memiliki asas kerahasiaan dan tentunya kami akan menjaga rahasia dari permasalahan Delima yang akan Delima sampaikan. Bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan. Untuk permasalahan yang tadi, Delima menyampaikan bahwa susah mengatur waktu belajar karena sering mengikuti kegiatan di luar kelas, yaitu kegiatan organisasi. Benar? Oke. Mengapa kira-kira sampai Delima kesusahan itu mengatur karena organisasi? Karena kan mengikuti organisasi di sekolah kan sibuk, jadinya sibuknya di sekolah, jadinya susah buat ngatur diri sendiri untuk ngatur buat ada jadwal belajar. Oke, susah ngatur jadwal belajar. Nah, untuk itu kira-kira sudah ada hal yang Delima lakukan? Sudah, kayak membagi waktu untuk belajar. Oh, belum ada. Tadi yang Delima sampaikan itu baru kepikiran atau bagaimana? Baru kepikiran. Oh, baru kepikiran saja. Oke, tidak apa-apa. Kak akan berikan Delima kesempatan untuk menuliskan apa yang mungkin memang sudah Delima pikirkan untuk melaksanakan pelaksanaan tugas yang memang sudah sempat Delima pikirkan. Coba tuliskan dulu. Sudah? Sudah. Baik. Apa yang akan Delima tuliskan, apa yang sudah Delima tuliskan ini merupakan solusi yang dimana kita menggunakan satu teknik yang bernama teknik self management. Nah, di sini Delima menuliskan akan mencoba mengatur jadwal untuk belajar. Kemudian apabila jadwal belajar lebih penting, itu akan ditemakan dari organisasi yang diikuti. Nah, lalu bisa mengikuti organisasi sambil belajar, gitu, benar? Benar. Nah, apa yang Delima tuliskan ini apakah memang benar akan Delima laksanakan? Iya. Laksanakan dengan rutin ya, dengan catatan Delima melaksanakan dengan rutin, ya? Iya. Oke, jadi itu saja konseling individu yang akan Delima
lakukan, yang kita sudah lakukan ini, dan Delima juga sudah menemukan solusi Delima sendiri bagaimana memanajemen di Delima untuk menyelesaikan tugas bersamaan dengan mengikuti organisasi seperti itu ya. Oke, terima kasih untuk sesi konseling pada kesempatan kali ini. Kak ucapkan banyak terima kasih kepada Delima dan juga tetap semangat mengikuti kegiatan pembelajaran dan juga organisasi Delima. Bisa Delima kembali ke tempat. Ya.